Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Sukma Muningtyas, dosen Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Saya ditugaskan di Departemen Akuntansi dan diminta untuk membantu mengajar pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yang mana mata kuliah tersebut sesuai dengan cabang keilmuan saya, yaitu ilmu atau sains akuntansi. Penjelasan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 berdasarkan RPS adalah sebagai berikut. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Akuntansi dengan prasyarat yaitu mata kuliah akuntansi dasar. Bobot dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 adalah sebesar 3 SKS. Baik, kemudian untuk deskripsi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kegunaannya bagi investor serta kreditor. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman terkait kerangka konseptual yang mendasari dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian, mata kuliah ini juga memberikan pemahaman mengenai implementasi akuntansi atas akun kas, piutang, serta persediaan, serta memberikan pemahaman terkait dengan analisis informasi akuntansi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yaitu setelah mempelajari mata kuliah Akuntansi Menengah 1, mahasiswa diharapkan mampu untuk berpikir secara kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam menyusun, menginterpretasi, serta menganalisis informasi keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis yang berlandaskan pada standar akuntansi. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah Akuntansi Menengah 1 ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 7 kali pembelajaran sebelum ujian tengah semester, 7 pembelajaran sebelum ujian akhir semester, yang mana di setiap pertemuan atau pembelajarannya diberikan materi sesuai dengan capaian pembelajaran. Untuk topik dari 14 pertemuan tersebut yaitu yang pertama, pelaporan keuangan dan standar akuntansi, kemudian kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan, sistem informasi akuntansi, serta laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Kemudian untuk materi setelah ujian akhir atau sebelum ujian akhir semester yaitu kas dan piutang, kemudian penilaian persediaan berdasarkan basis biaya, kemudian persediaan dengan menerapkan yaitu analisis informasi tambahan, dan yang terakhir adalah membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan persediaan. Proses pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu pembelajaran secara luring dan daring dengan proporsi lebih besar yaitu pada luring. Kemudian saya menggunakan learning management system dengan memanfaatkan Hebat e-learning. Kemudian untuk referensi wajib, mata kuliah Akuntansi Menengah 1 menggunakan buku Intermediate Accounting karangan Kieso, Wegian, dan Werfel tahun 2018. Kemudian untuk sumber referensi pendukung menggunakan standar akuntansi keuangan. Informasi yang berkaitan dengan bahan ajar seperti e-book, standar akuntansi keuangan, serta video-video pembelajaran saya sematkan di Hebat e-learning. Selain itu, untuk tugas, baik tugas individu dan tugas kelompok juga saya sematkan di Hebat e-learning. Untuk review pembelajaran yang dilakukan setiap akhir pertemuan, saya juga menggunakan Hebat e-learning yang biasanya dilaksanakan setelah selesai proses pembelajaran. Untuk mereview pemahaman dari mahasiswa-mahasiswa, saya menggunakan kuis yang saya lakukan setelah perkuliahan selesai dan memanfaatkan Hebat e-learning. Komponen nilai pada mata kuliah Akuntansi Menengah 1 terdiri dari beberapa komponen, yaitu tugas sebesar 52%, kuis sebesar 8%, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester yang masing-masing dengan proporsi 20%. Pada proses pembelajaran, seringkali dijumpai permasalahan yaitu mahasiswa merasa kesulitan dalam memahami materi Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang menyebabkan nilai akhir mahasiswa condong pada nilai C atau besarnya presentase kelulusan belum mencapai 100%. Hal tersebut karena
Mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 bersifat konseptual dan teknis. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk bisa memahami teori, tetapi juga harus bisa melaksanakan atau menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, metode pembelajaran atau inovasi yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan student-centered learning dengan menggunakan sistem pembelajaran yaitu case-based learning, inquiry-based learning, latihan terstruktur, dan tes formatif. Untuk case-based learning, saya lakukan dengan memberikan soal-soal berupa kasus-kasus yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Saya juga memberikan studi kasus dengan mengambil kejadian nyata pada suatu perusahaan. Kemudian, untuk inquiry-based learning, saya mendorong mahasiswa untuk bertanya serta menganalisis jawaban dari pertanyaan tersebut. Saya memberikan soal-soal latihan yang bersumber dari referensi wajib maupun referensi yang lainnya yang bertujuan agar mahasiswa terbiasa dengan soal-soal praktika. Berdasarkan metode atau inovasi yang saya terapkan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, yaitu terlihat dari hasil nilai akhir yang condong pada nilai di atas C dan tingkat kelulusan yang mencapai 100%. Baik, berikut merupakan video pembelajaran dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan 5 yang mana kita akan mempelajari topik terkait dengan Statement of Financial Position. Oke. Pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Ya. Dan diingat bahwa untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini ya, setiap materinya itu saling berkaitan. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman bisa memahami dengan baik setiap materinya, ya. Jadi jangan lupa teman-teman, ya, untuk mengerjakan tugas, ya. Di pertemuan 5 ini kan teman-teman ada tugas kelompok, gitu ya. Jadi nanti teman-teman cek di Hebat e-Learning, saya sudah sematkan untuk studi kasus yang akan teman-teman kerjakan secara berkelompok. Oke, baik. Kita masuk pada topik di pertemuan kelima, ya. Oke, jadi sebelum saya masuk pada topik di pertemuan 5, ya teman-teman minggu lalu sudah mempelajari 2 laporan keuangan lainnya, itu kan ya Dek ya? Oke, kalau saya tanya nih Dek, ya, di pertemuan sebelumnya teman-teman mendapatkan informasi apa? Ya, jadi ini kan sama-sama laporan keuangan, ya, laporan keuangan yang pada umumnya ada 5, ya, di mata kuliah akuntansi menengah 1 ini pertemuan sebelum UTS teman-teman mempelajari terkait dengan beberapa laporan keuangan, ada 4. Oke, kalau saya tanya, mengapa teman-teman mempelajari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas dulu? Alasannya karena apa? Jadi sebelum laporan posisi keuangan, gitu ya, teman-teman mempelajari 2 laporan itu. Alasannya apa, Dek? Karena berurutan. Oke. Buat laporan laba rugi terlebih dahulu karena hasil dari laba rugi akan dibawa ke laporan perubahan ekuitas. Begitupun hasil dari perubahan ekuitas akan dibawa ke laporan posisi keuangan. Oke, informasi apa Dek yang dibawa gitu ya? Tadi, oke, dalam laporan laba rugi ini ya, ada berapa elemen di situ Dek? Ada 2. Ada 2, apa? Ada revenue, ada expense. Revenue dan expense menggambarkan apa? Berapa pendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh perusahaan. Jadi dari situ teman-teman bisa mendapatkan informasi apa? Performance perusahaan. Oke, jadi berapa nih performance nih ya perusahaan untuk periode tahun tertentu, gitu ya? Yang mana hasilnya akan dibawa kemana tadi Rani? Laporan perubahan ekuitas. Oke, untuk apa? Dibawanya untuk apa nih? Untuk mengetahui perubahan ekuitas. Besarnya ekuitas yang akan dibawa lagi kemana? Laporan posisi keuangan. Oke, disampaikan di sana ya di slide ya. Menyampaikan bahwa laporan posisi keuangan ya atau sering juga disebut sebagai balance sheet atau neraca. Oke, di mana laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset, liabilitas dan ekuitas. Dari ketiga elemen tersebut ya memberikan informasi apa? Berapa resources yang dimiliki oleh perusahaan
ya. Kemudian berapa liabilitas kita kepada kreditur dan berapa nilai ekuitas kita. Dari 3 informasi tersebut, ya, maka membantu untuk membuat prediksi yang berkaitan dengan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari future cash flow-nya, ya. Jadi cash flow di masa depan itu seperti apa, ya, akan terlihat di dalam laporan posisi keuangan. Maksudnya bagaimana? Jumlah ini ya. Jadi dalam laporan posisi keuangan tadi ada 3 elemen. Apa saja, Dek? Aset, liabilitas, dan ekuitas. Posisinya bagaimana? Aset, kemudian aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Baik ya. Jadi dari beberapa elemen ini tadi ya, Dek ya, dapat digunakan untuk memprediksi future cash flow. Ada apa di sana ya? Yang pertama adalah jumlah ya. Dalam aset itu salah satunya menyampaikan informasi yang berkaitan dengan berapa sih ya piutang perusahaan. Oke. Jadi, amount itu menunjukkan berapa sih cash flow yang akan diterima oleh perusahaan. Kemudian kalau timingnya bagaimana? Nah, untuk account receivable itu kan artinya apa? Ada penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Pada saat terjadinya transaksi adanya perjanjian di antara keduanya. Yang mana menyampaikan kapan gitu ya akan dilunasinya hutang tersebut kepada kita sebagai penjual. Oke, oleh karena itu ya, timing ini menyampaikan informasi apa? Kapan cash flow itu atau arus masuk itu akan terjadi. Atau dalam liabilitas nih, ya. Liabilitas menunjukkan kewajiban kita, utang kita. Oke, kalau timing juga sama, ya. Katakanlah ya kita memiliki hutang jangka pendek selama 3 bulan. Jadi, perusahaan harus menyiapkan sebesar uang tertentu pada periode tersebut, gitu ya. Itu berkaitan dengan timing. Kemudian uncertainty, ketidakpastian. Yang namanya piutang tadi, gitu ya, Dek ya. Penjualan yang secara non tunai akan ada apa, Dek? Resiko. Resiko di mana adanya gagal bayar dari debitur. Oleh karena itu apa, Dek? Ya kemungkinan arus kas yang masuknya itu tidak sama dengan yang kita keluarkan tadi. Katakanlah kita penjualan sekian ratus juta, yang masuk apakah sama? Belum tentu. Itulah yang dinamakan dengan ketidakpastian. Oke, bisa dipahami ya, Dek ya? Oke, kemudian kenapa aset posisinya seperti ini? Ya, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Artinya harus balance sesuai dengan namanya, neraca. Gitu ya, Dek ya? Artinya apa, Dek, di sini? Oke, siapa namanya, Dek? Nabila. Oke, Nabila menyampaikan kenapa ini ya, atau persamaan dasar akuntansi ini ya, rumus bakunya aset harus sama nilainya dengan liabilitas dan ekuitas. Oke, karena resources yang dimiliki oleh perusahaan kalau tidak berasal dari ekuitas ya Zaki, maka berasal dari hutang. Oke, jadi kita bisa nih punya aset beli secara kredit gitu ya, atau kita bisa melakukan ekspansi karena apa? Kita punya modal seperti itu. Oke, baik. Kemudian tadi ya terkait dengan apa sih kegunaan atau manfaat dari laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama ada apa, Dek? Ya, dapat bermanfaat atau digunakan untuk menghitung tingkat pendapatan dari perusahaan. Ya, contohnya apa? Tadi dalam beberapa elemen ini nih ya. Aset itu contohnya ada apa aja, Dek? Yang paling liquid dulu deh. Cash. Kemudian apalagi? Yang general aja. Cash atau nih ya secara kas. Terus apa lagi? Inventory. Lebih liquid nggak dari aset lainnya? Account receivable. Baik. Ya. Kemudian baru nanti mungkin ada inventory ya atau investasi itu ya. Oke, jadi dari beberapa elemen ini juga sama ya, Dek ya. Ada yang current sama non current. Ini ekuitas ya, macam-macam. Ordinary dan yang lainnya. Oke, jadi dari beberapa elemen laporan keuangan ini ya akan ya bisa memberikan informasi. Contohnya untuk menghitung tingkat pendapatan ya, profitabilitas ya salah satunya ya, atau saya sampaikan gini ya.
dalam laporan posisi keuangan, informasinya itu bisa digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan. Contohnya rasio profitabilitas. Di rasio profitabilitas ada ya rasio return on asset dan return on equity. Oke, kalau return on asset dulu deh. Ya, perhitungannya dari mana formulanya? Net income dibagi dengan total aset. Artinya apa? Menunjukkan kemampuan manajemen dalam apa deh? Mengelola aset perusahaan secara efisien gitu ya. Seberapa efisiensi manajemen dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Oke, jadi maksudnya demikian. Atau return on equity juga sama. Ya, kemampuan manajemen dalam mengelola ekuitas yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan tadi. Kita punya aset berapa sih? Gitu ya. Maka kita manfaatkan aset tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya apa? Tadi ya, kita punya inventory. Biar dapat keuntungan harus apa? Dijual dong. Seperti itu. Ya, ekuitas juga sama. Kita punya modal berapa? Gitu ya. Kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi capital structure. Capital structure sendiri itu apa, Dek? Apa? Struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. Struktur modal tadi disampaikan resources dapatnya dari mana? Liabilitas dan ekuitas. Berarti struktur modal berkaitan dengan ya. Oke ya, campuran antara liabilitas dan ekuitas. Itu ya. Jadi gabungan antara liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan, itu ya, ya, yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dari situ teman-teman bisa tahu, oh perusahaan tersebut lebih banyak hutangnya atau ekuitasnya, gitu kan? Lebih baik yang mana? Besar liabilitas atau ekuitas? Yakin? Oke, nanti teman-teman pelajari lagi ya. Jadi ada penentuan berapa struktur modal optimalnya, teman-teman pelajari lebih lanjut di manajemen keuangan, itu ya. Jadi tadi ya, belum tentu mana yang lebih tinggi itu adalah yang lebih baik, gitu ya. Kita harus menghitung dulu nih struktur modal yang ideal, yang optimal di perusahaan tersebut, itu ya. Cuma mungkin kita bisa lihat ketika kok perusahaan tersebut liabilitasnya tinggi sekali, ada apa di situ, gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang tadi tidak lazim itu yang bisa dijadikan sebagai apa? Sumber informasi. Ketika teman-teman mau jadi investor, calon investor, gitu ya. Teman-teman juga bisa menganalisis dari sini, ya beresiko nggak ya perusahaan ini, ya aman nggak ya kalau saya investasi di perusahaan tersebut kalau hutangnya aja sangat tinggi, seperti itu, ya. Kemudian apalagi deh, menilai resiko dan future cash flow berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, gitu ya deh ya. Jadi laporan posisi keuangan bisa menilai resiko tadi ya, resiko mungkin ya terkait dengan cash flow ya, ada gagal bayar, berarti ini ya pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian terkait dengan menilai perusahaan ada likuiditas, solvency dan financial flexibility. Likuiditas itu apa nih, Dek? Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, gitu ya. Jadi seberapa cepat nih perusahaan mengkonversi aset yang dimiliki, gitu ya, Dek ya. Untuk apa? Menunaikan kewajiban jangka pendeknya. Gitu ya. Jadi dari laporan posisi keuangan kita bisa melihat ya seberapa baik nih likuiditas perusahaan. Gitu ya. Kemudian terkait dengan solvency. Apa, Dek? Kewajiban atau ini ya, Dek ya. Performance perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, termasuk pada hutang jangka panjangnya. Gitu ya. Kalau tadi kan lebih ke apa, Dek? Jangka pendeknya, gitu ya. Yang terakhir, laporan posisi keuangan ini ya dapat bermanfaat untuk apa, Dek? Fleksibilitas keuangan perusahaan. Jadi ketika perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian, ya perusahaan bisa beradaptasi secara atau merespon secara cepat. Harus bagaimana? Katakanlah ada pandemi kemarin nih, Dek. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika katakanlah gitu ya, Dek ya, ada pembatasan. Ya, operasional nggak bisa jalan, sedangkan bebannya ataupun pengeluaran terus berjalan, gitu ya, Dek ya. Harus melakukan apa, gitu ya, Dek ya. Maksudnya merespon itu. Ya, kemudian mungkin meresponnya juga ketika tadi ya struktur modalnya, ya, apakah akan menggunakan liabilitas ataupun ekuitas berkaitan dengan merespon kondisi ataupun situasi
di saat itu. Kemudian, nah kalau tadi ya kegunaannya, sekarang limitationnya. Ya, keterbatasan dari laporan posisi keuangan itu sendiri apa, Dek? Ya, yaitu ya kebanyakan atau sebagian besar aset dan liabilitas ini dilaporkan berdasarkan historical cost-nya. Dan ini sering dikritik. Wah, apa, Dek? Kurang fair gitu ya, karena menggunakan nilai historisnya. Ya, bukan nilai wajarnya. Gitu ya. Jadi ada beberapa elemen, beberapa subklasifikasi ya, baik aset maupun liabilitas yang dilaporkan berdasarkan historical cost-nya. Yang kedua, apa nih, Dek? Menggunakan judgment dan estimasi. Contohnya tadi cash flow, gitu ya. Besarnya cash flow atas apa, Dek? Penjualan non tunai, gitu ya, Dek ya. Kan harus ini ya, Dek ya. Perusahaan itu diwajibkan untuk mengestimasi berapa sih besarnya piutang tidak tertagihnya. Ketepatan untuk tadi, Dek, ya mengestimasi itu sangat bergantung dari manajemennya, gitu ya. Jadi semakin baik berarti menunjukkan semakin real juga untuk informasi yang disampaikan di dalam laporan keuangan, gitu. Bisa dipahami? Oke, kemudian ada beberapa item juga nih ya terkait dengan financial value, artinya sebenarnya itu bisa memberikan nilai tetapi tidak dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah ini, Dek, ya modal ataupun sumber daya manusianya, gitu ya. Jadi kan sumber daya manusia sebenarnya menentukan ya berlangsungnya perusahaan. Semakin kompeten sumber daya manusia, maka apa? Semakin besar pula kemungkinan goalsnya itu bisa tercapai. Gitu kan ya, Dek ya? Percuma resourcesnya banyak, melimpah, tapi tidak didukung dengan sumber daya manusianya. Sedangkan sumber daya manusia itu tidak dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Gitu ya. Kemudian mungkin ada lagi nih, Dek, ya list customer ya maupun yang lainnya ya, yang mana fokusnya adalah yang bersifat keuangan. Oke. Kemudian kita masuk pada elemen dari laporan posisi keuangan. Tadi ya, ada aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Oke. Yang pertama ada aset di sisi kiri. Oke. Resources dapat dikatakan sebagai aset ketika memenuhi 3 poin ini, setidaknya memenuhi 3 poin ini. Apa saja? Yang pertama adalah dikuasai, dikontrol atau dikendalikan oleh perusahaan. Jadi ya dapat dikatakan aset ketika teman-teman punya kendali, ya punya kuasa, nggak harus memiliki. Paham? Jadi nggak harus dimiliki baru kita menyampaikan atau bilang kalau itu aset saya, aset kita. Itu ya. Jadi ketika ada kendali atas aset tersebut, maka apa? Masuk pada indikator yang pertama. Yang kedua apa, Dek? Resources tersebut ya berasal dari peristiwa masa lalu. Oke. Yang ketiga apa, Dek? Dapat memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, gitu ya, Dek ya. Jadi itulah 3 ya poin suatu resources dapat dikatakan atau disebut sebagai aset. Kemudian liabilitas. Liabilitas bagaimana, Dek? Hutang. Gampangannya aja utang. Utang artinya apa? Ya kewajiban kita, gitu ya, Dek ya, yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian sama, berasal dari peristiwa atau transaksi sebelumnya. Nggak ujuk-ujuk, oh kita punya utang sekian, gitu ya. Tapi ada peristiwa dulu yang mendahului kenapa adanya liabilitas tersebut. Kemudian dalam penyelesaiannya nanti akan ada apa, Dek? Resources yang dikorbankan, gitu ya. Artinya untuk membayar hutang itu ada, katakanlah ada sejumlah uang kas yang harus dibayarkan, seperti itu ya. Jadi itu 3 kriteria kapan suatu liabilitas itu dikatakan sebagai liabilitas, gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir equity. Terakhir dari elemen ini ya, menunjukkan apa, Dek? Oke, hak residual ya atas aset setelah dikurangkan semua dengan liabilitas, gitu ya. Jadi yang menunjukkan itu adalah besarnya ekuitas. Oke, baik. Mungkin saya izin bertanya terkait dengan usefulness dari. Oke, baik, kita mundur.
Salah satu kegunaan dari laporan posisi keuangan itu kan mengevaluasi struktur modal dari suatu perusahaan. Nah, bagaimana sih indikasi perusahaan tersebut dikatakan memiliki struktur modal yang tidak sehat? Kalau misalkan modalnya atau utangnya nih yang terlalu tinggi, itu ya deh ya. Indikasinya apa? Kalau struktur utangnya itu sudah tidak sehat, itu ya. Ketika tadi ya struktur utangnya sudah mencerminkan ketidaksehatan perusahaan, financial distress ini, maka akan timbul yang namanya insolvensi. Insolvensi itu ada dua ditandai. Yang pertama equity insolvency, itu ya deh ya. Jadi kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah saat perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Katakanlah, gitu ya deh ya. Harusnya ya jangka waktunya gitu ya dek ya di tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian, tetapi di waktu tersebut perusahaan nggak bisa membayarkan hutangnya. Oke, itu yang dinamakan dengan apa dek? Tadi sudah mengalami insolvensi gitu ya. Jadi perusahaan sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Oke, biasanya jangka panjang ya gitu ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika tadi ya, oh saya tidak bisa memenuhi kewajibannya. Oke, maka apa? Ya, perusahaan bisa melakukan negosiasi dengan kreditur. Yang kedua yaitu bankruptcy insolvency, yaitu apa deh? Ketika perusahaan memiliki aset yang lebih rendah dari hutangnya. Hutangnya udah terlalu tinggi, artinya sudah apa? Red flag aja, sudah sangat red flag, itu ya. Maka apa yang bisa dilakukan? Ya, bayangkan aja, hutang lebih tinggi dibandingkan dengan asetnya, sudah sangat tidak sehat. Oke, perusahaan bisa mengajukan likuidasi, dibubarkan gitu ya dek ya, atau bisa kalau misalkan masih ada nih tanda-tanda kehidupan, melakukan reorganisasi. Seperti itu ya Rani ya. Ada beberapa soal, silakan teman-teman kerjakan dulu. Oke, silakan. Ada yang mau mencoba? Oke, silakan. Dedi. Oke, ditanya berapa besarnya total aset, liabilitas dan ekuitas. Cukup itu saja. Total asetnya oke, ada yang berbeda jawabannya? Sama, oke, baik, silakan. Oke, baik, jadi untuk latihannya sampai ini aja ya dek ya. Untuk pertemuan hari ini ya kita cukupkan ya. Kemudian saya sudah sampaikan di awal tadi ya, karena ini pertemuan 5, maka teman-teman ada tugas kelompok, ada studi kasus. Itu ya. Teman-teman ya melihat ya atau menganalisis case yang terjadi pada perusahaan Wasita Karya. Itu ya, Dek ya. Yang menunjukkan beberapa tahun hutangnya itu terus meningkat. Oleh karena itu silakan teman-teman analisis gitu ya terkait dengan beberapa elemen tadi. Itu ya. Dan mengapa tadi ya hutangnya itu terus meningkat setiap tahunnya. Teman-teman jangan lupa untuk membuat resume. Kemudian teman-teman juga menonton video pembelajaran yang sudah ada di dalam Hebat e-learning. Itu ya, Dek ya. Kalau misalkan masih ada beberapa nih hal yang teman-teman masih bingungkan, ya, teman-teman silakan untuk ya memberikan pertanyaan di forum diskusi. Karena saya sudah bukakan juga untuk forum diskusi seperti biasanya. Seperti itu ya, Dek ya. Baik, jadi jangan lupa untuk membuka Hebat e-learning untuk mengakses referensi, gitu ya, Dek ya, sumber bacaan, baik slide-nya, kemudian video pembelajaran. Teman-teman juga akan mengerjakan kuis sebagai review, ya. Kemudian jangan lupa untuk deadline dari tugas berkelompoknya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada, saya bisa cukupkan, ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Oke.